Disutradarai oleh Chukyat Sakverakul, film horor lawas ini berlatar pada tahun 2003 di mana pemerintah Thailand menyatakan perlawanannya pada kartel narkoboy. Huru-hara yang terjadi membuat pembunuhan dan pembantaian kerap terjadi. Terlebih lagi, keputusan pemerintah saat ini memusnahkan orang yang diduga terlibat di kartel perdagangan narkoboy, menciptakan cerita mistis di kalangan masyarakat Thailand. Dan berikut ceritanya. Seorang wanita muda bernama Oi muncul di depan pintu percetakan besar yang dijalankan oleh wanita tua galak bernama Bua. Orang tua Oi yang tewas dalam penembakan liar tidak punya tempat lain untuk dituju. Ia pergi merantau ke Bangkok setelah berjuang melawan traumanya sendiri setelah melihat kedua orang tuanya dibunuh tanpa sebab. Pekerja kepercayaan Bua yang bernama Noi menyambut kedatangan Oi dan mengantarnya ke ruangan bos besar. Bibi Bua cukup terkejut mendengar sepupunya mati dalam insiden penembakan liar. Merasa iba dengan nasib keponakannya itu, Bua meminta Noi untuk mengantar Oi ke kamarnya. Di rumah Bua, Oi diminta untuk menjaga cucu semata wayangnya bernama Arm. Oi masih ingat dengan sepupunya Tong yang meski sudah lama tak berjumpa. Noi berkata jika Tong, ayah Arm, pindah ke selatan bersama istrinya dan tak pernah kembali lagi. Oi sampai terkesiap mengetahui Tong sudah memiliki anak. Sebagai saudara jauh, Oi jarang mendapat kabar terkait keluarga besar Bibi Bua. Untuk menuju ke kamar Arm, mereka melewati pabrik percetakan dan naik ke lantai atas. Bangunan 4 lantai itu digunakan sebagai tempat tinggal Bibi Bua serta bisnis percetakan. Sementara di lantai paling atas sejatinya digunakan sebagai kamar para pekerja. Namun karena kondisi loteng yang cukup panas, tak ada pekerja yang mau tinggal di sana. Ditambah lagi, rumah Bibi Bua terkenal berhantu karena wanita galak itu mempraktekkan ilmu sihir dan berguru pada dukun terkenal. Arm tampak berdiri di depan pintu mengejutkan Noi. Pengasuh Arm sebelumnya selalu pergi karena tak tahan mengatasi tingkah nakal anak itu. Setelah Noi memperkenalkan Arm pada Oi, ia bergegas pergi dari tempat itu. Noi memperingatkan Oi untuk tidak naik ke lantai atas apapun yang terjadi. Oi masuk ke kamar itu dan hendak meletakkan pakaian ke dalam lemari. Arm langsung mendatangi sepupunya dan berkata jika lemari pakaian itu tidak boleh dibuka. Arm bersikeras mengatakan bahwa di dalam lemari itu ada hantunya. Oi terpaksa turun lagi ke bawah untuk meminta kardus bekas pada Noi agar bisa menata barang-barang. Noi memanggil Mai, salah satu pekerja, untuk mencarikan satu kardus lagi. Sembari menunggu Mai kembali, Noi bercerita jika Mai adalah pekerja yang cukup nakal. Mai pernah membawa teman-temannya untuk menerobos masuk ke rumah Bibi Bua hingga merusak teralis baja jendela. Bibi Bua hampir memecat mereka semua, apalagi biaya reparasi teralis baja memakan banyak biaya. Untungnya, Bua masih punya hati dan tidak mengusir Mai dari pabrik percetakan. Malam harinya, Oi makan bertiga dengan Arm dan Bibi Bua. Saat itu, terdengar suara derap langkah kaki dari lantai 4. Bua berkata jika suara itu mungkin kucing liar yang menyelinap masuk ke dalam loteng. Untuk mengalihkan pembicaraan, Bua memaksa Arm untuk memakan hati sapi yang tersaji di meja makan. Arm sangat membenci makanan itu hingga membuatnya muntah-muntah. Bibi Bua hanya berkata jika hati sapi bagus untuk kesehatan. Setelah makan, Oi mencuci piring sendirian di dapur. Arm mencoba untuk menakut-nakuti kakak sepupunya itu dengan berkata jika rumah itu berhantu. Ia menegaskan jika hantu sering muncul di malam hari, terutama di dapur. Oi hanya mengangguk dan berkata jika hantu tidaklah nyata. Arm yang merupakan anak Indihome itu kembali meyakinkan kakaknya jika hantu benar-benar ada. Hantu itu berasal dari roh orang yang mati tersesat dan tak tahu jalan ke alam baka hingga berakhir menjadi roh gentayangan. Mereka mengamati manusia saat tidur dan muncul di saat sendirian di malam hari. Hantu itu tidak menyadari jika mereka telah menjadi hantu. Agar hidup tenang,
Arm menyarankan Oi untuk tetap tenang ketika melihat penampakan dan menganggap mereka tidak ada di depan mata. ถึงเอามาพูดเป็นตุเป็นตะ Sebelum pergi, Arm kembali memperingatkan Oi untuk tetap waspada dan berhati-hati agar nasibnya tidak berakhir seperti Sujai. Selesai mencuci piring, Oi membuang sampah di lantai dasar. Saat ia meletakkan sampah ke bungkusan plastik yang lebih besar, tiba-tiba sekelebat bayangan tampak memasuki kamar mandi. Oi mengira itu adalah Arm dan mengintip ke kamar mandi percetakan itu. Gayung besar yang mengapung di atas air tampak bergoyang seperti baru digunakan. Oi mengerjai anak itu dengan mematikan lampu kamar mandi dan mengunci pintunya. Sontak terdengar suara pintu diketuk dari dalam. Oi berlari naik ke atas berharap Arm mengejarnya. Sesampainya di kamar, pintu kamar itu terdengar diketuk dengan lantang. Anehnya, Oi melihat Arm tidur pulas di atas ranjang. Oi membuka pintu untuk memeriksa siapa yang mengikutinya barusan. Namun ternyata tak ada siapapun di sana. Oi bergegas tidur dan memeriksa ketersediaan obat penenang miliknya. Karena obat itu hanya tersisa sedikit, Oi memilih untuk tidur tanpa meminum obat. Baru rebahan sebentar, pikiran Oi langsung dibawa kembali ke masa lalu. Malam itu, Oi melakukan perjalanan jauh bersama ayah dan ibunya hingga ban mobil kempes di tengah jalan. Tak berselang lama, terlihat pengendara motor menghampiri mobil mereka. Ayah meminta istri dan anaknya untuk bersembunyi di balik semak-semak. Pengendara motor itu adalah warga sekitar yang menawarkan bantuan. Ayah sempat menolak karena maraknya isu penembakan liar di tengah jalan. Dua pria itu terus memaksa untuk membantu seolah mereka berdua adalah orang yang baik. Ayah memanggil istrinya untuk keluar dari persembunyian karena dirasa semua aman. Ternyata ayah dan ibu ditembak mati tanpa sebab hingga Oi harus lari sendirian ke tengah hutan menyelamatkan diri. Pria pembunuh itu sempat mencari keberadaan Oi namun tak berhasil menemukannya. Mereka bergegas pergi begitu saja meninggalkan trauma berat di benak Oi. Tepat jam 2 dini hari, Oi masih belum bisa tidur lelap. Ia mendengar suara dari lantai bawah dan mencari keberadaan suara itu. Ternyata gerbang depan percetakan terbuka lebar. Pria yang menembak orang tua Oi muncul dari belakang dan Oi terbaring di tanah dengan leher menganga mengucurkan darah. Oi terbangun dari mimpi mengerikan itu dan menyadari Arm tak ada di atas ranjang. Ternyata pria kecil itu hendak kencing di dalam kamar karena takut mau ke kamar mandi. Oi langsung menghentikan dan memaksa Arm untuk kencing di kamar mandi. ไม่มืดดูสิไฟยังมีเลย Arm berteriak ketakutan melihat lampu kamar mandi yang rusak dan terus berkedip. Bibi Buah sampai terbangun untuk memeriksa apa yang terjadi. Setelah mengetahui lampu kamar mandi itu rusak, Bibi menggunakan tongkat untuk membetulkan posisi lampu agar tidak berkedip. Arm pun bisa kencing di kamar mandi dengan tenang tanpa merasa ketakutan lagi. Sayangnya, si pria kecil itu sudah mengompol di celana dan membuat Oi harus membersihkannya. Oi memaksa Arm untuk membuka handuk agar bisa dimandikan sampai bersih. Saat Arm membuka handuknya, bekas luka sayatan terlihat melintang panjang di sekujur punggung pria kecil itu. Oi terhenyak melihat pemandangan itu dan mengusapnya sembari melangkah pergi. Ia tak tahu siapa orang yang tega menyakiti Arm separah itu. Selesai mandi, Oi mengajak Arm untuk berdamai dan saling berteman. Ia berjanji akan melindungi Arm setelah iba melihat bekas luka di tubuh anak itu. นอนละอยากกลนล่ะ Sore itu, Oi membuang sampah di lantai bawah seperti biasanya. Ia sengaja turun di sore hari agar tidak kemalaman dan tidak diganggu hantu lagi. Saat ia turun, semua mata pekerja percetakan tertuju pada Oi. Mereka bertanya dalam hati penampakan apa yang dilihat Oi tadi malam. Noi bersama Em langsung menyapa Oi sembari menanyakan kejadian semalam. Oi bercerita jika dirinya tidak tidur karena Arm ngompol. Noi tahu jika Arm masih enggan masuk ke kamar mandi saat malam hari. Dari cerita yang beredar, pria malang itu pernah dikurung di dalam kamar mandi oleh Sujai. Noi mengatakan jika Sujai adalah pengasuh Arm yang dulu sering menyiksa Arm ketika Bibi Buah tidak ada di rumah.
Setelah Bibi Buah mengetahui kelakuan Sujai, ia langsung memecat pengasuh cucunya yang jahat itu. Meski demikian, Arm memang anak yang sangat nakal hingga sering membuat Sujai naik darah. Mai justru berkata jika seharusnya dirinya lah yang menjadi pengasuh Arm agar bisa mencekik anak itu ketika berbuat nakal. Seketika itu Bibi Buah menghampiri dan berpamitan untuk pergi ke pusat kota. Ia menitipkan pekerjaan di percetakan pada Noi dan menyuruh Oi untuk membersihkan kamar sembahyang. Setelah Bibi melangkah pergi, Noi berkata jika setiap hari Jumat, Bibi Buah akan pergi ke aula untuk menempa ilmu kebatinan. Sejak suami Bibi Buah meninggal dan putranya Tong pergi begitu lama, Bibi Buah memperdalam ilmu hingga akhirnya bisa menjadi dukun. Banyak orang yang datang untuk meminta tolong padanya. Bibi Buah dinilai ampuh dalam mengatasi segala macam problema dan sudah banyak membantu pasiennya. Ia pernah membantu memecahkan misteri hilangnya suami Eu. แม่นนี่ช่วยเหลือคนนะไว้ตั้งเยอะอย่างตอนนั้นอีแอลผัวมัน Bibi berkata suami Eu ada di dalam rumah. Ternyata saat Eu mencari keberadaan suaminya, ia melihat air keran di belakang rumah berwarna merah muda dan berbau anyir. Eu bergegas memeriksa air di dalam tandon yang ternyata tubuh suaminya ditemukan membusuk di sana. Pria itu dibunuh oleh perampok saat mabuk dan dimasukkan ke dalam tandon air untuk menghilangkan jejak. Saat kerasukan, Bibi Buah terlihat menakutkan dengan mata terbelalak dan juling ke atas. Buah juga bersuara seperti harimau ketika kerasukan dewa. Sore harinya, Oi masih sibuk membersihkan kamar sembahyang. Ia menyempatkan diri untuk menyapa Arm yang baru saja pulang sekolah. ก็พี่จะถามว่าหิวหรือยังกินข้าวเลยไหม Sekembalinya ke kamar sembahyang, Oi melihat bayangan seseorang di ruang sebelah. Ia mengintip dengan menggunakan kursi yang ternyata itu adalah bayangan Bibi Buah. Sayangnya, Oi kepergok oleh Bibi Buah yang kerasukan setan. Oi yang terkejut sampai terjatuh dari kursi dan langsung lari mengunci diri di dalam kamar. Tak berselang lama, suara auman harimau berubah senyap. Oi mencari keberadaan Arm yang bersembunyi di bawah rak dapur. Seketika itu, Bibi Buah muncul dalam kondisi sudah tersadar. Ia justru bertanya apa yang dilakukan Arm di dalam rak. Oi segera membawa Arm ke kamar dan meminum obat penenang. Hari berikutnya saat Oi membuang sampah di lantai dasar, pekerja percetakan lagi-lagi memandangnya dengan tatapan tajam. Mereka menantikan cerita horor yang dialami Oi selama tinggal dan menginap di rumah Bibi Buah. Noi langsung menghampiri Oi dan bertanya terkait penampakan hantu di rumah itu. Dengan lantang, Oi menjawab jika dirinya tidak melihat penampakan apapun di sana. Siang itu, Oi diminta untuk membersihkan lantai 2 dan 3. Selesai bersih-bersih, ia menawarkan diri untuk membersihkan lantai 4. Bibi Buah justru berkata jika lantai 4 tidak pernah dihuni dan tidak perlu dibersihkan lagi. Noi menceritakan kondisi lantai 4 yang terlalu pengap dan panas. Eu berkata ada hantu di lantai 4. Dari rumor yang beredar, Bibi Buah suka membuang hantu yang mengganggu di lantai 4 rumahnya. Samar-samar, Oi melihat penjahat yang membunuh orang tuanya dari kejauhan. Tampaknya penyakit psikis Oi kembali kambuh saat dirinya merasa ketakutan. Oi berlari masuk ke kamar dan meminum obat penenangnya lagi. Setelah mengunci pintu kamar rapat-rapat, ia mengajak Arm untuk main game berdua. Mereka main sangat lama hingga larut malam. Tak terasa, Arm dan Oi ketiduran di ranjang hingga tiba-tiba Arm menutup mata Oi sangat erat. Oi melepaskan tangan Arm dan langsung mematikan televisi. Ia sangat terhenyak melihat layar kaca yang gelap merefleksikan sosok wanita tak kasat mata. Wanita itu berjalan mendekati Oi dan mereka berdua pun langsung sembunyi di balik selimut dan tidur hingga pagi menjelang. Setelah melihat penampakan hantu wanita, siangnya Oi menghadap Bibi Buah untuk berpamitan pergi. Ia sangat ketakutan hingga tak sanggup tinggal di rumah itu lagi. Bibi Buah memberikan nasihat agar Oi tetap tinggal karena kondisi Thailand saat itu masih gonjang-ganjing. Ia berkata lebih baik bertemu hantu daripada dibunuh orang jahat.
Terlebih lagi, Arm sangat membutuhkan Oi untuk teman bermain dan membantu mengurus keperluan harian anak itu. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Oi mengurungkan niatnya pergi meski sambil menangis sedih. Ia sangat takut dengan penampakan hantu dan tak sanggup lagi tinggal di rumah berhantu itu. Arm menghampiri kakak sepupunya sembari berkata jika ia mengira Oi akan pergi dari rumah. Oi bergegas mengambilkan makanan untuk Arm yang sudah sangat lapar. Sayangnya persediaan makanan sudah habis dan Bibi Buah pergi entah kemana. Seluruh pintu dan gerbang terkunci rapat hingga Oi duduk di balik gerbang bersama Arm. Untungnya Mai lewat di depan pabrik percetakan dan menawarkan bantuan. Oi meminta Mai untuk membelikan nasi babi dan obat penenang miliknya. Setelah menunggu sangat lama, Mai kembali dengan membawakan makanan. Ia berkata di hari Minggu banyak warung yang tutup hingga dirinya harus berjalan jauh untuk mendapatkan makanan itu. Setelah Mai pergi, Arm dan Oi mendengar suara dari lantai atas. Mereka bergegas naik untuk memeriksa rumah itu di mana suara derap langkah kaki semakin kencang terdengar. Arm berkata jika suara itu bukan berasal dari manusia, namun dari makhluk lain yang hendak keluar dari rumah itu. Sementara Oi sangat meyakini jika ada orang di lantai 4. Ia mengajak Arm untuk membuktikan teori hantu dan naik ke lantai 4. มันเคยเกิดขึ้นกับอาร์มแล้ว พี่วิก็เห็นนี่ว่าบ้านเนี้ยมีอะไร Sembari membawa sapu dan penyetrum nyamuk, Oi berjalan menyusuri loteng yang berisi kamar kosong. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari sebuah pintu tepat di ujung lorong gelap itu. Oi melihat ada bayangan manusia di dalam kamar itu dan mengajak Arm bersembunyi di salah satu kamar. Terlihat foto seorang wanita menempel di dinding kamar itu. Sementara itu seorang misterius membawa linggis masuk ke lantai 4 dan berhenti tepat di depan kamar. Ternyata orang misterius itu adalah Mai yang menerobos masuk ke dalam rumah. Bersama Mai, mereka memeriksa kamar yang berada di ujung lorong, namun sayangnya tak ada siapapun di sana. Arm yang berdiri sendirian di belakang mulai merasakan kehadiran makhluk goib. Anak itu lari ngibrit menyelamatkan diri meninggalkan Oi dan Mai yang tak bisa melihat hantu. Mereka mengejar Oi turun ke lantai 3 hingga menemukan lemari besar menutupi tangga keluar. Arm berkata jika semua itu perbuatan Sujai. Dalam kondisi ketakutan dan terjepit, anxiety Oi kembali kambuh. Ia mulai mengarang cerita jika komplotan penjahat hendak membunuh dirinya. Arm teringat dengan obat yang dititipkan pada Mai. Mai langsung merogoh kantong celananya, namun sayangnya obat itu terjatuh di lantai 4. Mereka terpaksa kembali ke atas untuk mencari obat itu meski tahu ada hantu di kamar bekas Sujai. Suara ketukan pintu sangat kencang kembali terdengar semakin dekat hingga membuat mereka bertiga lari ketakutan. Oi menyeret Mai masuk ke ruang sembayang sementara Arm bersembunyi di rak dapur sendirian. Mai berkata di dalam ruang sembayang itu sama sekali tak ada gambar Buddha. Sementara Arm diganggu hantu wanita yang mengajak anak itu untuk bermain bersama. Arm menutup telinga sembari membaca doa hingga tiba-tiba sosok hantu itu muncul mendekati Arm. Hingga tiba-tiba Arm lari turun ke bawah dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Sementara itu, Oi dan Mai keluar dari ruang sembayang dan bersembunyi di kamar mandi. Tak berselang lama, Bibi Buah kembali pulang ke rumah dengan mengenakan baju perdukunannya. Wanita itu merasakan ada yang berbeda dengan rumahnya malam itu. Arm yang hendak keluar menyapa neneknya justru terkunci di dalam lemari hingga tak bisa menyelamatkan diri. Bibi Buah naik ke lantai atas dan bertemu dengan Oi seperti tak ada kejadian apapun sebelumnya. Melihat pintu ruang sembahyang rusak, Bibi Buah bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mai berusaha membuka pintu kamar mandi dan membuat Bibi Buah semakin curiga. Dengan tingkah mencurigakan, Oi berkata jika Arm sedang berada di kamar mandi. Bibi Buah yang penasaran melihat tingkah aneh Oi justru menuduh gadis itu tengah mencuri. Bibi Buah bersikeras memeriksa kamar mandi untuk membuktikan perkataan Oi jika Arm sedang berada di dalam sana. Di waktu yang sama, Arm berhasil keluar dari lemari dan Mai berlari pergi dari kamar mandi. Karena pintu gerbang depan sudah terkunci kembali,
Mai terpaksa bersembunyi di dalam lemari hingga terkunci di sana sama seperti yang dialami Arm sebelumnya. Oi menghalangi langkah Bibi Buah sembari menjelaskan jika Arm diganggu oleh arwah Sujai dan Mai datang untuk membantu mereka berdua. Mendengar nama Sujai, Bibi Buah langsung murka. Ia mengambil keris sakti dari kamar sembayang bersiap untuk menghancurkan arwah gentayangan itu. Di waktu yang sama, Mai menelpon kantor untuk meminta bantuan Arm jika dirinya terjebak di dalam lemari. Bibi Buah berteriak kencang mengatakan jika Sujai adalah roh jahat yang hendak mengambil nyawa cucu tersayangnya. Merasa Oi sebagai pembawa sial, Bibi Buah justru berbalik menyerang Oi. Gadis itu berlari turun dan bergabung dengan Arm untuk menyelamatkan Mai dari dalam lemari. Bibi Buah yang kerasukan setan menghampiri mereka berdua dan menghunus keris tepat menembus pintu lemari. Mai hampir mati dibuatnya, tapi untungnya masih bisa menghindar. Oi membawa Arm lari ke atas dan melihat sosok pembunuh orang tuanya lagi. Oi yang belum minum obat itu terus berhalusinasi hingga tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan belaka. Mereka bersembunyi di kamar menghalangi pintu dengan lemari buku. Saat Oi berjuang melawan ketakutan akan halusinasinya itu, Bibi Buah tak mau menyerah dan memaksa masuk ke kamar dari pintu kamar mandi. Mereka kembali bergulat menghalangi Bibi Buah dan menutup pintu kamar mandi itu dengan meja dan kipas angin. Seketika itu, Oi berhalusinasi jika Bibi Buah sudah berhasil masuk ke kamar dan hendak membunuh Arm. Ia sampai mendorong Arm ke ranjang. Karena penyakit halusinasi Oi semakin parah, ia meminta bantuan Arm untuk mencarikan obat di lantai 4. Sementara Arm pergi ke loteng, Oi berusaha mengalihkan perhatian Bibi Buah. Arm terus berdoa sembari mencari keberadaan obat yang ternyata terselip di dalam kamar Sujai. Karena terus diganggu setan, Arm kembali turun dengan tergesa-gesa. Bibi Buah yang terus mengejar Oi sampai di lantai dasar dan kembali menyerang lemari hantu itu. Mai masih berada di dalam lemari hampir mati karena kebrutalan Bibi Buah yang membabi buta. Arm melihat kebrutalan Bibi Buah teringat pada kejadian di masa lalu. Saat itu Bibi Buah murka dengan kelakuan jahat Sujai dan membunuhnya dengan keris tepat di depan lemari rusak itu. Usus serta organ dalam Sujai nyangkut di keris dan terburai keluar. Bibi menyerahkan hati Sujai pada Arm dan memaksa anak itu untuk memakannya agar tidak menjadi gila setelah melihat semuanya. Arm tersadar dari lamunannya dan langsung menyerang neneknya yang tengah berkecamuk. Oi ikut turun tangan menghentikan amukan Bibi Buah yang membuat lemari itu terjatuh ke tanah. Bibi Buah yang berada tepat di depan lemari pun tertindih hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Mai berhasil keluar melalui bagian belakang lemari yang telah usang. Setelah kondisi membaik, Arm memberikan obat pada Oi sementara Mai mencari jalan keluar dari rumah itu. Tiba-tiba jasad Bibi Buah menghilang entah kemana. Mai memecahkan kaca untuk menyelinap keluar, namun Bibi Buah keburu datang dan membuat Oi terpisah dari Mai. Oi dan Arm sembunyi di ruang sempit bawah tangga yang ternyata hantu Sujai selama ini bersembunyi di ruangan itu menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam. Di waktu yang sama, Mai menghancurkan dinding untuk menyelamatkan Oi dan kabur dari tempat terkutuk itu. Sementara Arm dan Oi berteriak ketakutan melihat hantu Sujai mengacungkan cambuk. Setelah menjebol tembok, Mai tak menyadari jika ada tulang manusia tertanam di dalam dinding. Ia masuk ke dalam sumur septic dan menjebol lantai kamar Oi. Hantu Sujai yang dikurung di dalam kamar itu berhasil keluar dan menghampiri Buah. Mai membawa Oi dan Arm keluar dari rumah itu melalui kolam septic tank. Pagi harinya, Arm berlari dengan tubuh penuh kotoran meminta bantuan biksu. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata Buah memergoki Sujai sedang mencambuk cucunya. Nenek terpaksa membunuh Sujai karena jika tidak, Sujailah yang akan membunuh keluarganya. Buah memotong-motong jasad Sujai dan menjeburkan sisanya ke dalam septic tank rumah. Di depan psikolog anak, Arm menjelaskan jika Sujai selalu datang menghantui ketika nenek tidak ada di rumah. Setiap malam, Sujai mencari jalan keluar dan menerornya terus-menerus.
Dari keterangan itu, psikiater menyimpulkan jika R memiliki kecenderungan berhalusinasi sama seperti Oi. Polisi itu mendengarkan cerita Oi dengan seksama, namun tidak menerima semua keterangan itu. Polisi memberikan surat kabar di mana Bibi Bua ditemukan meninggal dalam kecelakaan mobil pada pukul 6 petang. Oi dan Arm dinyatakan tidak bersalah, sementara Mai masih ditahan atas dugaan menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Oi bergegas menemui Mai yang masih ditahan pihak kepolisian. Ia mengabarkan jika Bibi Bua telah meninggal saat kejadian semalam terjadi. Mai semakin pusing tujuh keliling melihat isi berita koran di pagi itu. Ia tak menyangka akan mengalami hal supranatural segila itu hanya dalam semalam. Oi berkata jika ia dan adik sepupunya didiagnosa menderita schizofrenia. Dan film pun berakhir. Dengan subteks perang narkoba pemerintah Thailand, film ini sebenarnya hendak memberikan makna keprihatinan oleh kelompok hak asasi manusia. Sang sutradara menganggap perlawanan paksa pemerintah kala itu sebagai sebuah kebaikan yang dilakukan dengan cara salah, seperti apa yang dilakukan oleh Bibi Bua. Sementara hantu Sujai adalah korban narkoba yang berubah manusia menjadi manusia jahat karena dampak dari obat terlarang. Bibi Bua terpaksa menumpas Sujai agar tidak merusak generasi penerusnya, yaitu cucu kesayangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.